Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita juga akan menyembah. Dan saat ini kita akan memperingati kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Layakkan tanah hati kami Tuhan, dan kuasa-Mu, urapan-Mu melingkupi setiap kami yang datang di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Kasih setiamu ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Lebih tinggi Kau lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas? Haleluya. Puji dan sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Yes. Kebaikan-Mu, makasih Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima. Thank you Jesus. sempat membuat apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Haleluya. Jadi biji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? jadi biji mata. Engkau yang mengangkat kami Tuhan, terima kasih. Kami tak dapat balas Tuhan, kami tak dapat balas puji dan sembah Kau.
selain puji dan puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami kembali lagi mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami percaya kasih-Mu sudah memulihkan hati kami. Kami yang tidak layak, Engkau sudah angkat untuk menjadi anak-anak-Mu yang layak. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita mau merenungkan sabda firman Tuhan dari kitab Roma 8. Mohon maaf, kitab Roma 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal sekarang kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa kita yang dulunya manusia berdosa, sekarang adalah hamba-hamba yang sudah dibawa kepada pembenaran. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hamba-hamba yang sudah dibawa pada kebenaran. Di saat ini kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dimerdekakan. Dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita sudah dimerdekakan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang tadinya mengalami perbudakan, tetapi setelah dia melewati masa-masa peperangan, ya kita tahu dulu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang, selanjutnya bangsa Belanda selama 350 tahun. Itu bukan waktu yang sedikit. Saudara-saudara bayangkan orang-orang yang ada di bawah perbudakan, ada di bawah peperangan itu diperbudak dan tidak mengalami kemerdekaan di dalam hidupnya. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa bangsa kita pada akhirnya diproklamasikan menjadi bangsa yang merdeka. Dan apa yang dirasakan bangsa yang merdeka? Dia terbebas. Dia terbebas dari belenggu. Dia terbebas dari yang namanya perbudakan dari penguasa penjajahan. Itu dulu sebelum bangsa kita merdeka, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan sangat miskin. Segala sesuatu yang kita lakukan harus atas izin dari
penjajah ya, penjajah pada waktu itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada amin? Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah bagian yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa kita dan bagi kita saat ini. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di firman Tuhan tadi di dalam Roma 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kemerdekaan itu harus kita kerjakan dan menghasilkan buah. Amin. Bangsa Indonesia yang dijajah ratusan tahun yang lalu, setelah keluar dari perbudakan dosa, setelah keluar dari penjajahan, jangan berhenti di zona untuk sekedar merayakan kemerdekaan. Hasilnya sekarang bangsa kita adalah bangsa yang terus membangun, bangsa yang terus maju, bangsa yang terus mengalami perubahan. Demikian pula kita saudara, kita yang dahulunya mengalami keterikatan akan dosa. Sudah saatnya kita berhenti dari dosa dan mulai melakukan hal-hal yang menghasilkan buah. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu kita terikat dengan dosa, kamu bebas dari kebenaran, artinya kamu tidak punya kemampuan untuk melakukan kebenaran. Dan hasilnya apa, saudara? Ketika kita menjadi hamba dosa, hasilnya hal yang memalukan. Ya, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Orang yang masih terikat dengan dosa, orang yang belum dimerdekakan, orang yang terikat dengan dosa itu belum dimerdekakan. Dan hasilnya adalah perbuatan-perbuatan yang memalukan. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, dipermalukan, dikatakan pelakorlah dan lain sebagainya. Ketika seorang jatuh di dalam dosa korupsi, ya, dia masuk penjara, hasilnya keluarga semuanya dipermalukan. Bukan cuma dipermalukan, tetapi kesudahan semuanya itu ialah kematian. Mati daging, bukan sekedar mati daging, tapi setelah itu kematian kekal. 2 kali kematian. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak mau kita menjadi hamba dosa. Kita tinggal di dalam penjajahan dosa. Nah, kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat, kita mengalami pertobatan, kita mengalami kelahiran baru, kita menerima roh yang baru di dalam hidup kita. Setelah kita menerima roh yang baru di dalam kehidupan kita, kita menerima karunia-karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari situ titik balik kita menerima kuasa Tuhan, kita menerima karunia Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Mendapatkan pengampunan, mendapatkan anugerah dari Tuhan, dan selanjutnya kemerdekaan di dalam Kristus yang membuat kita lepas dari dosa. Harusnya kita harus menghasilkan buah. Buah-buah seperti apa? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau menjadi hamba-hamba kebenaran di dalam Tuhan. Hamba-hamba yang menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Ada amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dulu waktu kita menjadi hamba dosa, saudara, waktu kita menjadi hamba dosa, kita tidak punya kemampuan untuk melakukan kebenaran. Tetapi pada saat kita
sudah menjadi hamba Tuhan, kita sudah dibawa untuk menjadi saudara, lahir baru. Kita menjadi orang yang diberikan otoritas dan kuasa untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini kita mau mempelajari lebih lagi di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa ada buah-buah yang harus kita hasilkan, buah-buah dari kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat saudara, yang pertama, buah apa yang harus kita hasilkan? Kita yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan harus menghasilkan buah. Kita yang sudah dimerdekakan harus mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan di dalam kemerdekaan kita, yaitu menghasilkan buah-buah kemerdekaan. Yang pertama, menjadi hamba kebenaran dan bukan lagi hamba dosa. Ya, kita harus berhenti diperbudak dosa atau melakukan perbuatan yang memalukan. Kita harus belajar untuk mentaati pengajaran Tuhan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, tapi syukurlah kepada Allah, dulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Saudara, waktu kita masih hamba dosa, hati kita itu cenderungnya adalah melakukan dosa. Tapi setelah hati kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menaruh rohnya di dalam hati kita untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Untuk apa saudara? Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Buah yang pertama yang harus kita lakukan adalah buah pertobatan. Kita yang dulu berdosa mulai melakukan tindakan-tindakan pertobatan, menanggalkan manusia lama kita, menanggalkan kebiasaan buruk kita, menanggalkan kebiasaan kita mencuri, kebiasaan kita tidak taat, kebiasaan kita yang dulu suka melawan orang tua, suka memberontak, suka melawan pemerintah, suka melanggar aturan. Mungkin dulu kita orangnya suka melawan lampu merah, ya, tidak mau mengurus SIM dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan lama, manusia-manusia lama, itulah yang dikatakan buah pertobatan. Dulunya kita suka menghakimi, dulunya kita suka mengambil hak orang. Ini saatnya kita tanggalkan semuanya itu dan mulai bertobat dari dosa-dosa lama kita, saudara. Yang pertama, menjadi hamba kebenaran dan bukan lagi hamba dosa. Di ayat yang ke-17 dan seterusnya. Berhenti diperbudak dosa. Jangan mau tinggal di dalam kebiasaan-kebiasaan yang memperbudak kehidupan kita. Suka bangun terlambat, tidak mau berdoa, atau melakukan perbuatan memalukan lainnya. Melainkan mulai belajar untuk mentaati pengajaran Tuhan. Nah, disitulah saudara kita akan mulai menghasilkan buah-buah pertobatan. Dulunya suka memaki, sekarang perkataan kita adalah perkataan yang berbeda. Perkataan-perkataan yang dari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, buah apakah yang kita harus hasilkan pada saat kita dimerdekakan di dalam Kristus? Yang kedua, mari saudara, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Yaitu waktu kita masih dalam dosa. Ayat 22, tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan. Artinya setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita bukan lagi hamba dari perbudakan dosa itu sendiri. Kita bukan lagi hamba dari perbudakan iblis. Kita bukan lagi orang-orang yang mengikat perjanjian dengan okultisme, dengan narkoba, dengan dosa-dosa kenajisan. Kita bukan lagi
pribadi yang diperintah-perintah oleh iblis, tapi kita pribadi yang diperintah oleh Tuhan, sehingga layaklah kita disebut menjadi hamba Allah. Akhirnya kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, hasilkan buah pelayanan. Mulailah menjadi hambanya Tuhan. Kita diperintah oleh Tuhan. Kita diperintah oleh gembala kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi pekerjaan-pekerjaan yang mengikuti kehendak iblis. Ya, kita mulai melakukan kehendak Tuhan dan mulai melayani Dia. Mulai melakukan pelayanan-pelayanan yang hasilnya adalah memuliakan nama Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan apa saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan melakukan apa yang Dia mau. Amin saudara. Tuhan mulai berbicara pada saya waktu saya mulai bertobat, waktu saya masih duduk di bangku kuliah. Hidupmu itu adalah milik Tuhan sekarang. Tahun 2000 ya saya bertobat 99 saya mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Tahun 99 saya mulai belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam hati saya waktu itu, hidupmu sekarang bukan lagi milikmu, tapi milik Tuhan. Mulailah melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Itu melayani Raja di atas segala raja. Bukan lagi melayani keinginan perut kita. Bukan lagi melayani keinginan daging kita. Bukan lagi untuk senang-senang. Menghabiskan waktu untuk foya-foya. Menghabiskan waktu untuk teman-teman. Menghabiskan waktu hanya untuk pekerjaan. Mulai bertobat, saudara. Hasilkan buah pelayanan. Hasilkan pekerjaan-pekerjaan roh yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa, karunia-karunia Roh Kudus untuk mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulai memuliakan nama Tuhan. Waktu itu saya mulai untuk, oh Tuhan, saya mulai untuk berdoa, saya mulai untuk bertobat sungguh-sungguh, dan saya mulai belajar dari perkara-perkara kecil, mulai mendoakan orang lain, mulai memberitakan Injil kebenaran. Akhirnya saya memutuskan diri untuk menjadi hamba Tuhan, mulai melayani part-time, mulai melayani full-time, dan sampai saat ini saya tahu kalau saya ada hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara, mungkin orang berkata, kenapa sekarang kamu mulai membuat YouTube channel? Ingin terkenal, ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi orang-orang yang seperti di luar sana yang menghasilkan uang untuk dari setiap channel. Dalam hati saya tidak seperti itu, saudara. Dalam hati saya adalah begini, kalau saya melayani di YouTube channel, setiap hari saya bisa menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu terserah orang mau dengar atau tidak, orang mau buka atau tidak di channel saya. Tapi kewajiban saya adalah semua perenungan-perenungan firman yang saya terima daripada Tuhan, saya ingin menuangkan di dalam suatu wadah, bukan cuma sekedar di catatan khotbah, di buku khotbah, tapi di sebuah media yang satu saat nanti saya sendiri bisa melihatnya. Dan apa yang Tuhan berikan kepada saya itu sudah sangat banyak, saudara. Tidak mungkin saya mencatat itu semua. Saya ingin diperlabakan. Dan kalau saya merenungkan firman Tuhan, misalnya saya khotbah di sebuah gereja, bisa saja 1 minggu 1 kali, bisa saja hanya 1 bulan 1 kali. Tapi di YouTube channel ini, kalau setiap hari Tuhan taruhkan sebuah pengertian firman, saya bisa tuangkan di YouTube channel ini. Dan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, bagikan dengan secara cuma-cuma. Bukan sekedar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ketika saya melayani, saya sendiri terberkati. Karena firman Tuhan itu cuma-cuma. Dan kita diberikan karunia untuk bisa melayani Tuhan. Itu sangat indah. Semakin hari kita menemukan kebenaran demi kebenaran,
saya mengalami semakin dimerdekakan. Jadi ketika kita menghasilkan buah pelayanan, bukan orang lain saja yang diberkati, tapi diri kita sendiri diberkati dengan apa yang kita temukan di dalam hadirat Tuhan. Ketika saya membagikan perenungan-perenungan firman Tuhan, saya sendiri terkaget-kaget. Wow, firman Tuhan itu luar biasa. Dan saya percaya, saya berdoa melalui YouTube channel ini, apa yang semua saya dapatkan daripada Tuhan, saya bisa rekam itu di dalam YouTube channel ini, sehingga saya melihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Begitu banyak penyingkapan-penyingkapan iluminasi roh yang dia bukakan lewat firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan itu berulang-ulang kali setiap tahun. Tetapi kita ada saja yang kita menemukan, kebenarannya luar biasa. Nah itu saudara, hasilkan buah dari pelayanan. Kenapa? Upah kita adalah untuk bisa melayani Tuhan. Upah kita ada di dalam Tuhan adalah untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Jangan tahan-tahan. Engkau diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jangan tanam. Tapi perlabakan itu. Karena engkau sendiri yang pertama-tama kali diberkati dengan buah pelayanan yang engkau berikan. Juga untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga saudara, mari kita menghasilkan buah pengudusan. Di dalam ayat yang ke-22, ketika kita menjadi hamba Tuhan. Ketika kita menjadi hamba kebenaran. Kita menghasilkan buah pengudusan saudara. Kita menghasilkan buah pengudusan. Ya, di dalam ayat 22 kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Bayangkan saudara, ketika kita dimerdekakan, kita menerima karunia Roh Kudus. Ya, kita mendapatkan upah pelayanan dan kita mendapatkan buah dari semua yang kita terima daripada Tuhan, itu pengudusan. Hal yang luar biasa saudara. Sebab kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Hidup yang kekal, hidup yang diberkati. Kita menerima kemerdekaan dari Tuhan, kita menerima kuasa dari Tuhan, kita mendapatkan pengudusan. Yang ketiga, hasilkan buah-buah roh dari karya Roh Kudus. Kita mendapat pengudusan, kita mendapatkan kehidupan kekal. Di luar dari Tuhan, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Makanya saudara jangan berhenti untuk menghasilkan buah. Hasilkan buah pengudusan. Ya, saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, ya, orang yang menerima karunia Roh Kudus itu menerima karunia roh daripada Tuhan. Dan orang yang menerima karunia dari roh daripada Tuhan, hidupnya itu mengalami kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya teruskan sampai ayat ke-24 dan ayat ke-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ketika kita dimerdekakan, kita menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara, hasil dari kemerdekaan di dalam Kristus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menghasilkan buah-buah pengudusan, yaitu buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera. Oh, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bahkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan hingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan kekal di dalam Tuhan. Saya akan tutup dengan hal ini saudara, bahwa hasilkanlah hasil buah dari kemerdekaan. Bukan sekedar bersyukur karena kita sudah ada di dalam Tuhan, bersyukur karena kita sudah mengalami kelahiran kembali, bukan cuma sekedar bersyukur karena Tuhan itu baik, tapi hasilkan yang pertama buah pertobatan, yang kedua hasilkan buah pelayanan, yang ketiga hasilkan buah-buah roh, yaitu buah pengudusan yang terus memateraikan kita hingga pada kehidupan yang kekal. Kita terangkat di awan-awan permai, kita menjadi mempelai Kristus
yang memiliki kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita semuanya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hasilkanlah buah kemerdekaan yang menghasilkan buah, bukan sekedar kemerdekaan yang kita sia-siakan. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu sendiri, tapi kemerdekaan itu kita pakai untuk menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita satu di dalam doa. Jangan kita mempergunakan kemerdekaan kita itu untuk kemerdekaan untuk melakukan dosa, melainkan kemerdekaan untuk menghasilkan buah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Bapa di surga, seberapapun kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mulai bertindak untuk bertobat, untuk menghasilkan buah pelayanan dan menghasilkan buah-buah roh. Saya berdoa kalau manusia lama kita itu malas untuk berdoa. Manusia lama kita itu malas bangun. Manusia lama itu tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami dimerdekakan untuk mulai membangun hal-hal yang baik, membangun hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan kita berdoa untuk bangsa Indonesia yang sudah dikeluarkan dari penjajahan dan perbudakan, mulai menjadi negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang membangun sehingga NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang terus maju, bertumbuh, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan iman kami percaya bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang membawa kepada bangkitnya sumber-sumber daya manusia yang memuliakan nama Tuhan, memiliki peradaban dan keadilan sosial. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dikuduskanlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, sumber berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang melawat kami Tuhan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Thank you Jesus. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan mengandalkan Engkau. Kami rindu penyembahan kami, membawa kami lebih lagi. Kami rindu aktivitas kami Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan, hasrat kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan urapan-Mu bagi semua yang menyembah Engkau. Haleluya. Bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan jamah. Yesus yang sakit disembuhkan,
Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yesus, Kau berarti bagi mereka, Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan yang terikat. Yes, Tuhan menjamah Engkau pada pagi hari ini. Tuhan masuk lebih dalam lagi dalam hati mereka. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah umat-Mu sepanjang hari ini. Mereka beraktivitas dengan penyembahan, dengan hati yang memuliakan Tuhan, dan seperti sungai yang tidak pernah akan kering, kuasa-Mu yang memerdekakan, membuat mereka terus maju, dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Urapan pagi hari ini kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.